Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita selalu berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan salah satunya adalah kita bisa mendatangi masjid ini untuk melakukan sholat subuh berjamaah dan diteruskan dengan tholabul ilm. Bapak, ibu-ibu, syukur, kita bisa syukur itu bukan karena hebatnya kita di dalam beriman, juga bukan hebatnya kita dalam bertakwa, juga bukan hebatnya kita dalam istiqomah. Sujud kita, bacaan Al-Quran kita, infak kita, sedekah kita, semua hal yang baik, ibadah-ibadah kita baik mahdoh maupun ghair mahdoh, karena hebatnya Nasrullah, pertolongan Allah kepada hambanya yang beriman. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang berkumpul di Baitullah, salah satu Baitullahnya Allah ini. Dan kita berdoa ridwanullah alaihim kepada para pendahulu kita. Ewatul iman azunahu wayakum. Di 2 pekan lalu telah diketengahkan bahwa janganlah diantara kita itu memvonis seseorang dengan mengatakan ente riya, ente enggak ikhlas. Jangan. Kenapa? Karena yang bisa melakukan itu hanya Rasulullah SAW. Kenapa beliau bisa? Ya karena beliau dapat bisikan dari malaikat Jibril. Nah, namun Rasulullah saja tidak pernah menilai hati para sahabat dan yang lain. Oleh karena itu, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, lebih baik kita salah memaklumi daripada salah memvonis. Karena Rasulullah SAW bersabda, nahnu nahkum bi al-dawahir wa Allah yatawalla al-sarorir. Kami dapat menghukumi dari sisi lahiriah saja, artinya yang kasat mata saja, yang kelihatan, yang ngejogrok di depan mata kita, kita bisa melihat itu saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi. Apa itu? Hati. Nah, setelah kita tahu sekarang bahwa memvonis itu tidak boleh kita lakukan, karena kenapa? Poin daripada riya adalah merusak akhlak kita kepada Allah Ta'ala. Bapak, tidak ada gunanya sholat kita, tidak ada faedahnya bacaan Al-Quran kita kalau kita riya, percuma. Karena jika kalau kita berharap mendatangkan pujian dari manusia disamakan dengan sebagaimana kita mengharap kepada ridhonya Allah, maka saat itu pula lah manusia itu tidak beradab. Maka di saat itu pula dia tidak berakhlak kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Bahaya ini Bapak. Jadi betapa dahsyatnya dampak riya itu. Salat kita, infak kita, puasa kita, umroh kita, ibadah
kita baik mahdoh maupun ghair mahdoh tidak ada apa-apanya. Allah reject. Nauzubillah min dzalik. Nah, untuk itu kita harus paham apa sih ciri-cirinya riya itu, supaya masing-masing di antara kita mampu untuk mengetahui apakah kita ini ikhlas apa tidak. Dan tanda-tanda riya itu, ciri-ciri riya itu minimal ada 2. Banyak, tapi yang disinggung pada kali ini baru 1 aja. Yaitu apa? Ketika amal-amal kita yang terlihat saat ini jauh lebih banyak daripada amal-amal yang tersembunyi. Kita seharusnya mempunyai gudang amal yang tersembunyi. Tapi cirinya ketika dibilang ya, kalau kita ini banyak amal-amal yang kelihatan saja. Bahkan Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abada at-taqi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa. Al-ghani, al-qafi, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan suka mengasingkan diri. Itu dalam hadis riwayat Muslim nomor 2965. Mengasingkan diri maksudnya apa? Berarti amalnya pun sering tidak ditampakkan kepada orang. Infak, masuk masjid nggak ada orang, masuk diinjrek. Imam Syafi'i dalam hal ini mengatakan sudah sepatutnya bagi seorang alim memiliki amalan rahasia yang tersembunyi. Hanya Allah dan dirinya saja yang mengetahuinya. Karena segala sesuatu yang ditampakkan di hadapan manusia akan sedikit sekali manfaatnya di akhirat kelak. Akan sedikit sekali. Jadi memang artinya apa? Akan berbanyak bermanfaat ketika kita banyak punya amalan-amalan gacoan, amalan-amalan yang kita sembunyikan. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebagian orang di antara kita selalu bersemangat ketika beramal. Datang ke masjid, infak, baca Al-Quran, bersemangat. Ketika amalnya dilihat orang, nah itu jeleknya. Tetapi ketika tidak dilihat orang amal itu, dia tidak mampu beramal. Jadi kalau ada orang saja bacaan Al-Qurannya seperti sudah 14 tahun di Mekah, wow, segala macam. Tapi ketika dia sendiri, cuek. Karena Allah itu penting, karena Allah itu paling seneng kalau amal yang dilakukan manusia itu disembunyikan. Apa artinya? Limited edition. Edisinya itu terbatas. Hanya Allah yang tahu. Semakin sedikit orang yang tahu apa yang kamu perbuat, yang kita perbuat, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Jadi semakin sedikit orang tahu apa yang kita ibadah, kita melakukan ibadah, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah. Ini ternyata saya menghimbau untuk diri saya pribadi, mari kita lakukan ini Bapak dan Ibu-ibu. Contohnya bagaimana? Orang yang membaca Quran di tengah keramaian dengan bacaan saya ulangi, orang yang membaca Quran di tengah keramaian dan orang yang membaca Al-Quran di tengah kesepian mestinya harus beda. Apa maksudnya beda? Ketika kita berkalwah itu berduaan sama Allah, mantap tuh. Hanya kita sama Allah, kita nangis, kita baca Al-Quran, kita mohon ampun. Berdoa dengan Allah itu di waktu sepertiga malam terakhir
maka pahalanya lebih besar ketika baca Al-Quran dalam kondisi berkawah tadi. Jadi lebih baik, lebih banyak pahalanya di sisi Allah itu ketika kita berkawah, berduaan sama Allah. Kemudian orang yang sedekah dilihat orang dibanding dengan orang yang sedekah sendirian, Allah lebih cintai orang yang sedekah sendirian. Why? Kenapa? Karena jika beramal dan tidak banyak orang yang tahu, maka nilai tukarnya menjadi tinggi di sisi Allah. Allah tuh innallaha astaro. Allah tuh membeli sholat kita, puasa kita, infak kita. Allah membeli. Lalu apa? Allah membeli dengan apa? Dengan jannah, dengan surga. Allah paling senang dengan orang yang menyembunyikan amal. Hambanya punya gudang rahasia seperti tadi untuk menyimpan amal itu, dan hanya Allah yang tahu. Poinnya, orang riya adalah orang yang beramal tapi amalnya itu jauh lebih banyak daripada amal yang disembunyikan. Itu mari kita introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah amal yang disembunyikan lebih banyak? Kalau itu berarti bisa jadi kita tidak lihat. Tapi kalau banyak yang artinya sedikit amal kita yang disembunyikan, berarti itu lihat. Nah, lalu apa wasiat para salafus soleh dan Rasulullah SAW berkaitan dengan ini? Mari kita singgung nih. Yang pertama, wasiat para salaf dari tabi'in, yaitu perkataan Abu Hazim Salamar bin Dinar. Apa kata beliau? Uktumu min hasanataka, sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu. Kita umpetin kebaikan-kebaikan itu. Kama taktumin sa'id, kama taktumin sa'iatika, sebagaimana engkau sembunyikan keburukan-keburukanmu. Betul kan? Kita kan pasti itu kita sembunyikan keburukan-keburukan kita. Jangan sampai istri kita tahu, jangan sampai orang lain tahu. Maka Abu Hasim mengatakan, uktumu min hasanatika, sembunyikan kebaikan-kebaikanmu. Bukankah kita kalau punya keburukan atau aib maka kita sembunyikan? Kita malu menceritakan. Maka kata Abu Hasim Salamah bin Dinar, demikianlah dengan kebaikanmu, sembunyikan. Jangan suka obral, cerita sana cerita sini. Oh, kemarin saya infak bla 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 dan selanjutnya. Jangan, sembunyikan. Uktumu, sembunyikanlah. Meskipun setan menggelitiki hati kita untuk cerita kesana dan kemari. Ketahuilah bahwa Bapak dan Ibu-ibu, amalan soleh yang tersembunyi meskipun kelihatannya sedikit namun besar di sisi Allah. Kenapa? Karena ini tanda orang yang beriman, yang jauh daripada riya. Masya Allah, ternyata itu ya Bapak dan Ibu-ibu. Ayo kita lakukan. Kemudian yang kedua, wasiat dari Rasulullah SAW. Dalam kitab As-Sahihah nomor 2313, Rasulullah bersabda, man istata'a minkum an yakunallah qabi'un min amalin solihin, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyi. Rasulullah berkata kepada kita tentunya, bahasa amalan kita, kalau lu punya amalan soleh yang tersembunyi, apa kata Rasul? Falyaf'al, maka lakukanlah. Jadi apa? Kita suruh menyembunyikan gitu. Coba kita bersikap jujur dan bertanya pada diri kita sendiri. Ya, ini penting nih.
Berapakah amal soleh kita yang tersembunyi? Adakah hari ini? Adakah kemarin? Adakah sebulan ini? Seminggu ini? Sepekan ini? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan istri dan anak pun tidak tahu. Sudahkah kita lakukan? Kalau si Aan ketahuan istrinya kakak sini, bisa insya Allah. Nah kita yang mesti ekstra hati-hati. Apalagi Pak Agung kecil, Pak Agung gede ya. Begitulah ya Pak ya. Ataukah setiap kali kita beramal soleh, hati dan lidah kita menjadi gatal, ingin segera menceritakan kepada orang lain? Sungguh tidaklah mudah menyembunyikan amalan soleh, karena sesungguhnya manusia ada makhluk yang senang untuk dipuji dan dihormati. Itu wasiat Rasulullah SAW berkaitan dengan amal yang sembunyi. Kemudian wasiat yang ketiga tentang amal yang disembunyikan di dalam sanadnya oleh Al-Bukhari nomor 660, yaitu ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi ada 7 orang. Coba di antara 7 yang akan saya jelaskan ini, ada enggak di antara kita? Silahkan introspeksi, termasuk diri saya. Jadi poin pertama, Nabi berkata, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan. Hatta la ta'lam simaluhu man tunfiku yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jamaah pencinta ilmu syar'i, begitu gamblang Nabi jelaskan, sampai-sampai Nabi mengatakan tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Padahal kita tahu kan bahwa tangan kiri itu selalu bersama dengan tangan kanan. Maksudnya apa? Apa yang dikerjakan tangan kanan maka tangan kiri tahu. Dan bahkan tangan kiri adalah bagian dari tubuh seorang manusia, tapi sebagian tubuhnya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan semangatnya untuk menyembunyikan amal, maksudnya yaitu menyembunyikan amal. Secara zahir kan mana mungkin tangan kiri menyembunyikan atau sebaliknya, tapi maksudnya adalah memberikan semangat untuk menyembunyikan amal-amal kita. Kalau tadi adalah orang yang bersedekah, yang kedua Rasulullah bersabda, rajulun zakarallahu qaliyan fafadat ainahu. Orang yang dia sendiri kemudian dia mengingat Allah lantas dia menangis. Coba cek, sudahkah kita seperti kata Rasulullah, rajulun zakarallahu qaliyan fafadat ainahu. Orang yang dia sendirian kemudian dia mengingat Allah di sepertiga malam terakhir atau orang nggak ada, lalu dia menangis, ya Allah dosa saya banyak, ya Allah saya banyak masalah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah suka bapak-bapak, ibu-ibu dengan apa yang kita rintikan. Lihat amalan ini, mungkin banyak yang bisa menangis, bahkan mungkin kapan saja dia bisa menangis. Apalagi pemain sinetron kan. Tetapi menangis sendirian karena Allah dan tidak ada yang melihatnya, karena mengagungkan Allah, maka ini adalah amalan yang hebat di sisi Allah. Karena sendiri, orang nggak tahu. Karena dia menangis saat tidak ada yang melihat. Evan filah rahimakumullah. Itulah judul kultum pada pagi ini, yaitu ciri-ciri riya. Yang nomor 1 adalah ketika amal-amal yang terlihat jauh lebih banyak daripada amal yang tersembunyi. Dan wasiat Rasulullah SAW dan para salaf tentang riya,
Itu menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pegangan bagi kita untuk melakukannya. Bagaimana arahan Rasulullah SAW, himbauan dari para salafus soleh. Untuk itu marilah kita ambil pelajaran dari wasiat Rasulullah SAW dan para salaf ini. Dan mari kita pahami, Allah peringatkan kita di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kita dulu, bagaimana kita menjaga keluarga kita kalau kita tidak beriman, tidak mengikuti apa perintah Allah dan Rasulnya. Sudahkah kita mempersiapkan? Marilah kita berusaha, kalau belum, marilah kita berusaha untuk mempersiapkan setiap saat, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun. Apalagi sebentar lagi sudah habis di tahun 2023. Hingga sampai kapan? Sampai kapan kita mempersiapkan diri untuk itu? Sampai dengan Allah panggil ana wa antum dengan panggilan apa? Yang lembut. Apa panggilan Allah yang lembut? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah panggilan yang paling lembut. Kita disuruh Allah untuk ngikutin, masuk pada orang-orang yang bisa masuk surga. Itu panggilan, karena tujuan kita, kata Ustaz Miftah, DPHS, dunia bahagia, akhirat surga. Semoga bermanfaat, terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.